Assalamualaikum Sobat Football United. Rating pemain Manchester United berhasil menaklukkan Craven Cottage, lagi-lagi mengulangi hasil beberapa musim sebelumnya, menang tipis di Craven Cottage ya. Hasil yang positif tentu saja, tapi secara permainan sebenarnya Manchester United bukan tampil superior, bukan tampil bagus, bukan tampil baik, tampil menurut gue secara ringan amatiran, tampil biasa-biasa saja. Kalau dibandingkan dua babak ya, antara babak pertama dan juga babak pertama dan juga babak kedua, ada peningkatan di babak kedua, tapi Manchester United tetap kesulitan sebenarnya untuk bisa berkreasi. Fulham juga memberikan perlawanan yang cukup alot ya. Mereka memiliki agresivitas tinggi, mereka tidak ragu-ragu dalam melakukan duel-duel fisik, dan ini memberikan warna di pertandingan. Walaupun Manchester United akhirnya mampu menjadi yang terdepan, menang menghadapi tuan rumah Fulham, dan ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi hasil ya hasil yang positif tentu saja bagi Manchester United. Pada akhirnya gue harapkan fans juga bisa happy ya dengan hasil ini di pertandingan ini. Dan terkait dengan rating pemain, oke, akan gue mulai dari penjaga gawang. Kembali lagi Andre Onana yang diturunkan oleh Ruben Amorim. Kalau gue lihat dari dua web yang memberikan rating, Flashscore memberikan rating kepada Andre Onana ini dengan 7,2. SofaScore memberikan 7. Gua secara ringan amatiran gue berikan nilai 7 juga. Melakukan 2 save penting menurut gue di babak pertama. Di babak kedua menurut gue lebih banyak tertutupi oleh solidnya lini pertahanan Manchester United, termasuk penyelamatan krusial sundulan di bawah garis gawang yang dilakukan oleh Toby Collier ya terkait dengan corner, walaupun ya di situ juga ada peran dari pemain yang melakukan marking di sana, tapi balik lagi Andre Onana melakukan 2 save penting di babak pertama. Passing akurasi 50%, long ball cukup banyak 25 kali tapi hanya 5 yang nyampe. Ada 47 sentuhan. Lalu ada 2 penyelamatan tinggi juga yang dilakukan oleh Andre Onana. Manchester United meraih hasil clean sheet, sehingga lini belakang menurut gue memiliki poin yang bagus di pertandingan kali ini. Gue beri dia nilai 7. Matthijs de Ligt tampil selama 58 menit, aerial duelsnya 100%. Ada 5 clearance yang dilakukan, beberapa cukup krusial di babak pertama. 86% passing akurasi, ada 4 long ball yang dicoba oleh Matthijs de Ligt dan 2 yang berhasil. Gua beri Matthijs de Ligt nilai 7. Harry Maguire tampil 90 menit, ground duelsnya 100%, fantastis. Akurasi passingnya 97%. 50% akurasi dari long ball. Gue beli Harry Maguire nilai 8 di pertandingan ini. Lisandro Martinez 1 gol diciptakan. Ground duels 6, 4 berhasil dimenangkan. Aerial duel 100%, ada 3 tackling yang dilakukan. 92% passing akurasinya, long ball akurasinya cukup oke ini, sedikit di atas 50% ya, dari 5 percobaan 3 yang berhasil. Krusial sih menurut gue penampilan dari Lisandro Martinez, termasuk juga duel yang menarik ya dengan Adama Traore. Gue beri Lisandro Martinez nilai 9 di pertandingan ini. Pemain belakang, clean sheet, pencetak gol, fantastis. Diogo Dalot tampil tidak maksimal menurut gue di wingback sebelah kanan di babak pertama. Sisinya sering sekali tertembus oleh serangan-serangan lawan. Passing akurasi 91%. Ground duel 100%, aerial duel 100%, tidak ada key passes, ada 1 crossing yang dilakukan tapi tidak berhasil. Menurut SofaScore dia diberikan rating 6,9, menurut Flashscore dia diberikan nilai 7, gue sepakat, gue juga berikan dia nilai 7 ya. Ada perbaikan penampilan di babak kedua dari Diogo Dalot, terutama dalam hal bertahan. Nocer Mazraoui tampil sebagai wingback kiri di babak pertama juga menurut gue kurang begitu tampil maksimal, terutama untuk menyerang.
Tapi dari sisi bertahan cukup oke, 88% passing akurasinya. Ground duels 5 yang dilakukan 2 berhasil, aerial duel 100%. Ada 1 clearance, 1 total tackling yang dilakukan. Gua beri Mazraoui nilai 7 yang di babak kedua berganti posisi dengan Diogo Dalot, tampil sebagai wingback sebelah kanan. Ada 81 menit permainan dari Nocer Mazraoui. Ugarte tampil luar biasa di lini tengah, 76 menit bermain, 91% passing akurasi dari Ugarte. 11 kali duel yang dilakukan, 7 berhasil dimenangkan, sangat dominan ya di lini tengah untuk duel-duel yang dilakukan, dan menurut gue menjadi pemain penting nih di babak pertama, terutama di lapangan tengah ya, dimana memang duel sangat-sangat fisik di sana. Gue beri Ugarte nilai 8, Bruno Fernandes 90 menit, 1 key passes yang dilakukan, memang sangat minim sisi kreativitas dari Bruno Fernandes di babak pertama terutama ya, karena memang nampak ditekan dalam tanda kutip ataupun ditahan oleh para pemain Fulham, jangan terlalu tampil ke depan dan jangan terlalu banyak space juga oleh Bruno Fernandes ya, dan ya taktiknya berhasil, hanya ada 1 key passes yang dilakukan, long ball by the way 11 yang dicoba, 8 berhasil yang berhasil ada 8, jadi cukup tinggi angkanya. Ground duels 5 yang dilakukan, 1 berhasil dimenangkan, aerial duel 100%, ada 1 clearance, 1 interception, 1 tackling yang dilakukan oleh Bruno. Gua beri Bruno nilai juga 8 ya, karena memang di babak pertama Ugarte dan Bruno ini tampil bahu-membahu betul dua pemain ini ya, untuk bisa melawan agresivitas terutama dari sisi fisik dari para pemain Fulham, yang konsekuensinya adalah ya mereka lebih banyak akhirnya bertahan di lini tengah daripada mereka bisa keluar untuk membantu lini serang dari Manchester United, dan itu sangat terlihat menurut gue secara amatiran di babak pertama, tapi situasi agak berbeda di babak kedua. Amat di babak pertama tidak begitu mengancam, di babak kedua sempat mencetak gol di injury time tapi dianulir ya, tapi secara keseluruhan menurut gue Amat juga kesulitan untuk bisa menandingi keunggulan fisik dari para pemain Fulham, dan ini merupakan juga catatan ya. Di babak pertama dia tampil lebih melebar dan itu bisa diredam oleh pemain Fulham secara keseluruhan, tapi di babak kedua ada instruksi yang berbeda dengan dia tampil lebih ke tengah dan nampaknya memang lebih bisa mendapatkan space maupun juga bola yang lebih enak ketika situasi di babak kedua. 88% passing akurasi, ada 8 duels yang dilakukan tapi hanya 3 yang berhasil dimenangkan oleh Amat ya. Tidak ada shot on target dan dribbling pun hanya 3 kali yang dilakukan oleh Amat, dan itu hanya 1 yang berhasil. Gue beri Amat nilai 7 di pertandingan ini. Nilai 7 juga untuk Alejandro Garnacho yang tampil selama 81 menit. Di babak pertama menjadi pemain yang paling eksplosif menurut gue bagi Manchester United dari sayap kiri, tapi tidak bisa maksimal terutama dalam sepertiga akhir maupun juga pengambilan keputusan ya, karena pemain Fulham juga sangat disiplin menurut gua untuk mengawal Alejandro Garnacho. Ada 5 duels yang dilakukan, 2 berhasil dimenangkan, tidak ada shots yang dilakukan, 3 dribbling yang dilakukan, 1 berhasil disukseskan ya, menurut gue yang berhasil sukses oleh Alejandro Garnacho. Hampir sama situasinya dengan Amat, gue beri dia nilai 7. Tapi nilai menurut gue yang mungkin rendah nih untuk Rasmus Højlund, gue berikan dia nilai 6 ya. Di babak pertama karena memang kreativitas Manchester United tertahan, supply bola ke depan untuk Rasmus Højlund pun juga demikian. Ada 21 sentuhan yang dilakukan oleh Rasmus Højlund, ada banyak duel, ada cukup lumayan duel ya, 5 duel tapi hanya 2 yang berhasil dimenangkan. Tidak ada aerial duels yang berhasil dimenangkan oleh Rasmus Højlund. Beberapa sentuhan pertamanya menurut gue tidak cukup oke di pertandingan tadi, dan tidak ada shots yang dilakukan oleh Rasmus Højlund. Gue beri dia nilai 6. Leny Yoro yang tampil selama 32 menit di babak kedua menggantikan Matthijs de Ligt cukup oke, gue beri dia nilai 7. Ground duels 100%, aerial duels 50%, passing akurasi sempurna 100% ya. Dari Leny Yoro tampil cukup tangguh nih, tapi ya menit bermainnya 32 menit. Joshua Zirkzee memberikan perbedaan menurut gue keadaan di atas lapangan, di samping juga ada berbeda
instruksi nampaknya ya, terutama untuk gelandang serang Manchester United, sehingga Joshua Zirkzee nampak lebih oke di babak kedua. Ada 8 sentuhan yang dilakukan, walaupun ground duels dan juga aerial duelsnya ini tidak ada yang dimenangkan oleh Joshua Zirkzee. Dia ada satu dribbling yang berusaha untuk dilakukan tapi tidak berhasil. Dari SofaScore diberi nilai 6,4, dari Flash Score diberikan Joshua Zirkzee nilai 6,4 juga. Menarik ya. Kalau menurut gua mungkin gua beri Joshua Zirkzee nilai 6 juga nih di pertandingan ini ya. Tampil selama 32 menit. Toby Collier fantastis penyelamatannya di bawah gawang dari Andre Onana. 75% passing akurasinya, tampil selama 14 menit. Tidak ada umpan kunci yang dilakukan. Ground duels juga hanya 1 dan itu pun juga tidak berhasil dimenangkan. Gue beri dia nilai 7. Dan ini lebih banyak karena situasi dia berhasil mengamankan bola yang hampir masuk ke gawang sendiri. Gue beri dia nilai 7. Tyrell Malacia dan juga Kobbie Mainoo tidak gue beri nilai ya, karena tampil di bawah 10 menit. Ya, secara keseluruhan memang lini belakang Manchester United tampil tangguh di pertandingan ini. Lini tengah pun juga demikian, bekerja sangat keras. Tapi lini depan ini kesulitan untuk bisa berkreasi di sana. Sebelum pertandingan, Ruben Amorim sempat menyinggung sedikit bahwa ada kemungkinan Manchester United mungkin tampil tidak oke dari performance. Tapi ketika tidak tampil oke, tetap menang. Ruben Amorim mengatakan ya kemenangan itu memang hal yang paling penting saat ini. Dan ya Manchester United berhasil meraih hal yang paling penting yang disebut oleh Ruben Amorim, yaitu adalah kemenangan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.